Bekerja pada pagi ini Tuhan untuk memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Apa yang bisa kami berikan Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Bahkan kami memberikan tubuh untuk dibakar pun tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi paling tidak Tuhan, hari ini kami sudah hadir di tempat ini sebagai rangka kami menyambut kehadiran Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Bekali kami dengan firman Tuhan supaya mengerti dan tahu, paham apa yang harus kami hidupi dalam dunia ini Tuhan. Sehingga kami tidak terlalu sibuk dengan keberadaan kami, tetapi kami tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran-Mu akan disampaikan Tuhan. Roh jahat, roh di udara yang akan mengganggu kami patahkan, hancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu hanya penyalur lidah Tuhan saja. Roh Kudus yang covering dari awal sampai akhirnya, supaya hanya Engkau yang dipermuliakan saja Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk dengar. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita akan kembali belajar di minggu keempat ini, komitmen beriman dan beribadah. Pembacaan kita ada di Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Saya akan membaca dan saudara akan menyambut di ayat selanjutnya. Yosua 24 ayat 14 sampai 28, saudara melihat ke belakang saya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Kekecilan ya? Baik, saya yang membaca saja ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya saudara di handphone juga bisa lebih jelas. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan
Sebab dialah Allah yang kudus, dialah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Saudara sekalian, sebagai pendahuluan, ingatlah bahwa manusia itu mudah berubah hati. Betul ya? Esok dele, sore tempe, kata orang Jawa. Jadi pagi itu kedelai, baru jadi sorenya itu jadi tempe, saudara. Mudah sekali berubah kita itu. Makanya kita harus jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau kotori, saudara. Kemudian mudah terpengaruh juga, saudara. Ya, tentunya manusia sebagai makhluk sosial mudah sekali terpengaruh oleh yang lain. Dan juga tergantung siapa yang mengajaknya. Kalau kita, tentunya setiap komunitas itu ada pemimpin. Dan ini bukan bicara tentang sebuah posisi, tetapi siapa yang suka mengajak di lingkungan kita. Itu membawa kita kepada yang antara yang benar atau tidak benar. Hati-hatilah berteman, karena kita akan menjadi seperti teman kita, saudara. Suka gosip, ya nanti akan suka gosip, saudara. Bicara yang kotor, nantinya akan tertular bicara yang kotor. Makanya mesti pakai blosong gitu ya. Dan sampai kita itu, karena kita mudah rapuh, saudara. Dalam iman kita juga mengalami begitu, saudara. Sejauh mana kita masih beriman terhadap sakit bisa sembuh, terhadap saya nanti akan memiliki rumah yang baru, terhadap masa depan anak-anak saya, ya. Dan juga kita selalu mendoakan ini kepada Tuhan. Apalagi kaum bapak-bapak yang sudah umur, tentunya bicara tentang masa depan, sebentar lagi bagaimana anak-anak saya, sekarang bagaimana anak cucu saya, kan begitu, saudara. Ya, kita berpikir bahwa di masa kapanpun Tuhan akan sanggup menolong kita, karena Dia adalah Immanuel, Dia gembala yang baik. Dan dunia sekitar kita juga begitu deras untuk bisa mempengaruhi iman kita, saudara. Ya, makanya kita sulit untuk keluarga, dan kemudian kita harus membela iman, kemudian harus membela ekonomi keluarga. Kita mesti pikir panjang, saudara, bagaimana sesuatu bisa menghasilkan. Tetapi saran kami adalah para rohaniwan itu tetap cari dahulu kerajaan Allah sebisa mungkin, saudara. Makanya tergantung awal ya. Kalau kita sudah janji, oh iya nanti saya datang hari Minggu, nah jam berapa itu? Kita harus katakan nanti hari Minggu ya, tetapi selepas saya ibadah. Ibadah paling tidak sampai jam 12. Harus tergantung kita, saudara. Kita dihargai keimanan kita, tergantung bagaimana merespon kepada orang lain, ya. Nah, paling tidak kalau kita tidak bisa datang hari Minggu, ada ibadah secara hybrid kan sekarang. Ada melalui online, saudara. Dan kita akan coba berbagai media yang ada, karena saya harus ada juga di generasi Z. Meskipun saya generasi milenial, ada bapak ibu saya yang di generasi baby boomers yang harus ditangani juga. Dan harus anak-anak muda yang generasi Z yang harus ditangani juga, kan berbagai-bagai, saudara. Jadi saya pakai semua untuk menggenapi apa yang dibutuhkan jemaat. Oleh sebab itu ketika ada waktu, ya udah pakai saja.
Amin, saudara. Keluarga Yosua meneladankan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia, tapi keluarga ini tetap teguh dalam pilihannya. Kita sedang membaca, saudara, mulai dari Kejadian sampai berakhir di hari ini. Itu Israel itu benar-benar ya umat Tuhan disebutnya. Kenapa Israel tetap? Karena sudah janji ada pada mereka, jadi sudah menjadi umat pilihan Allah. Jadi nggak bisa dihapus itu, saudara. Padahal mereka juga orang yang tegar tengkuk, orang yang mudah berubah. Ya, sudah bertobat, Tuhan pulihkan, sudah pulih, nanti berbuat jahat lagi, nanti berseru kepada Tuhan, kemudian diampuni lagi, dipulihkan lagi, ganti raja jahat lagi, kemudian mereka dimasukkan kepada situasi harus perang dan bertobat, dipulihkan lagi sampai sekarang, saudara. Tetapi lihatlah bahwa Yosua ini menjadi teladan bagi kita. Apa yang kita pelajari dari iman Yosua, saudara? Yang pertama, iman yang melahirkan ajaran. Iman yang melahirkan ajaran terdapat di dalam 14 ayat 14 sampai 15a. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Saudara, Yosua memberi teladan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal, tetapi juga harus diajarkan kepada pihak lain. Kita sadari bahwa betul-betul bahwa ini adalah pilihan yang tidak mudah, karena berada di antara orang Israel yang juga mendua Tuhan, yang artinya mereka kadang-kadang kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang juga pada berhala-berhala itu, dan tidak mudah, saudara. Saudara mungkin pernah ada di sebuah keluarga besar, dan mereka tentunya punya kepercayaan yang beda-beda. Dan untuk menyelenggarakan ibadah kita nggak mudah, saudara. Nggak mudah, ya. Dan kita ibadah di tempat umum itu sudah menjadi sesuatu perjuangan yang luar biasa. Beda sama mereka. Di rest area, bahkan di jalan pun mereka bisa ibadah di situ. Mana mungkin kita bisa begitu, ya. Kecuali di Manado misalnya, atau di Kupang, atau di Medan, sebelah mana gitu ya. Mungkin bisa. Tetapi kita sulit sekali untuk melakukan itu. Yosua memberi teladan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal, tetapi juga harus diajarkan kepada pihak lain. Selain kepada keluarga, Yosua juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Ia mengajarkan bahwa ibadah itu adalah ekspresi iman kepada Tuhan. Yosua udah bingung, saudara, karena begitu tetangga-tetangganya itu sudah masuk kepada gerakan-gerakan yang sudah dosa massal, dosa bersama. Jadi untuk mengubah itu susah sekali. Makanya pada titik terserah engkau lah. Jadi terserah engkau mau ikut Tuhan yang benar atau ilah-ilah yang kau sembah. Tetapi aku dan keluargaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Dan ini menjadi teladan buat kita, saudara. Jadi ekspresi ibadah itu adalah bahwa melalui ibadah yang kita lakukan di dalam keluarga kita, kita menjadi tempat pertama yang menjadi cikal bakal iman anak-anak kita. Banyak anak-anak yang tumbuh dari keluarga non-Kristen, tetapi saudara mungkin hidup tumbuh anak-anak kita di keluarga Kristen. Tetapi mengkristenkan mereka juga nggak gampang, saudara. Meskipun agamanya juga Kristen, tetapi untuk membuat anak-anak taat kepada Tuhan itu sulit sekali. Karena kita nangani zaman generasi Z, saudara. Itu nggak mudah. Jadi mereka kita tanya, kamu sudah ibadah belum? Sudah. Di mana? Di kamar. Jadi di zaman sekarang itu mudah sekali praise and worship, ikut yang mana. Kemudian firman, oh yang lucu-lucu, taruh yang mana lagi. Jadi yang lain-lain kita lihatnya seperti itu. Asik sih. Enak orang tinggal nongkrong di kamar kok. Tetapi saudara, saya pikir
untuk pertemuan ibadah juga penting lah bagi kita. Karena kita melihat sorot wajah, kita bisa berbagi berkat melalui apa yang kita lakukan. Dan ini kan direct langsung, saudara. Saya ngomong demikian langsung di kuping kita ya seperti ini. Beda sama Zoom. Waktu saya ngomong ada delay berapa detik begitu. Google Meet juga begitu. Ya. Jadi tetap TKP menjadi saran utama. Meskipun kita hybrid, kalau memang masih bisa TKP, TKP lah saudara ya. Mari kita berdoa dengan iman. Doa membutuhkan iman saudara. Jadi saudara doakan. Tetapi betul-betul enggak itu mengimani betul. Dalam nama Yesus Tuhan aku mau makan ini. Kiranya kangkung Sukabumi ini menjadi berkat bagi tubuhku. Dalam nama Yesus. Dihindarkan daripada ulat-ulat. Misalnya saudara. Kita makan itu kadang-kadang berdoanya juga tanpa iman kadang. Malah enggak berdoa. Orang udah berdoa aja enggak beriman karena menganggapnya itu sepele, nggak ada apa-apa kok. Yang masa juga teman saya. Tetapi kayak ketika sebuah di WA grup gitu ya, hati-hati loh. Bakso merek ini, kemudian belanja di pasar ini, kemarin terjadi ada yang keracunan. Wah, saudara, kalau kita nggak buang karena nggak ada yang lain, kita akan doakan sepenuh hati. Mari nak kita doa sungguh-sungguh. Anak kita bilang, papa biasanya nggak pernah doa. Hari ini kok doa bener? Oh iya, ada bahayanya. Nah kadang-kadang kita mesti menghadapi bahaya supaya kita berdoa dengan iman, saudara. Doalah untuk sakit-sakit Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih mendengar dokter atau mendengar firman Tuhan. Bagi orang percaya kita taat kepada firman Tuhan. Apapun Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit bumi dan juga pencipta organ tubuh. Tuhan, saya suka mendoakan begini. Tuhan, yang ada dalam tubuh orang ini yang tidak dibutuhkan supaya Tuhan lenyapkan, tetapi yang dibutuhkan Tuhan ciptakan yang baru. Amin saudara. Tetapi sebelum diciptakan yang baru jangan dibuang dulu saudara. Nanti metabolisme kita terganggu. Jadi sampai saya doa kayak kepada Bapak seorang anak gitu. Bapak, aku butuh yang kayak gini, bisa nggak sih? Tuhan mengadakan itu. Tetapi saya ingat pula bahwa doa saya bisa luar biasa, tetapi juga tergantung kepada yang didoakan. Sama-sama beriman saudara. Ya, asal kau percaya. Begitu loh saudara, ya. Memuji dan menyembah Tuhan dengan iman. Nah, saya percaya pujian itu cuma memuji ya bisa. Nyanyian kan not juga do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa, begitu doang. Nggak lepas dari not-not itu saudara. Sama. Dan bahkan lagu-lagu sekuler juga mirip-mirip lagu rohani. Atau kebalik, lagu rohani mirip-mirip lagu sekuler. Mana dulu yang diciptakan saudara? Karena notnya sama saja. Tetapi bagi kita adalah syair-syair yang berasal dari firman Tuhan. Itu kalau kita sungguh-sungguh naikkan kepada Tuhan, itu luar biasa. Nah kita sering menaikkan pujian yang kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Yang pertama karena kita ingat kasih Tuhan. Ya, waktu kita nyanyikan lagu tadi, ajarku tetap cinta, ajarku tetap setia. Yang mengalami cinta Tuhan itu langsung berbesmili, saudara. Tetapi yang nggak ngalamin apa-apa, apa sih lagu ini? Apa bedanya sama Dian Piscesa? Ya, kadang-kadang berbicara seperti itu, saudara. Jadi ketika kita menyanyi, memuji, menyembah dengan iman dan percaya, mengulang-ulang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kan begitu saudara. Usir setan saudara. Kita dengan iman dan percaya. Ya, sembah Tuhan, puji Tuhan dengan iman dan percaya Bapak Ibu. Amin. Dengan iman. Merenungkan firman dengan iman. Kita renungkan firman Tuhan juga harus dengan iman. Apa ini? Kisah-kisah tempo dulu nih. Ini sejarah nih. Apa sih fungsinya? Kita akan malas membaca itu saudara. Tetapi kita imani ada berkat di balik semua yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian melakukannya dengan iman juga. Saya percaya Tuhan bahwa sakit bisa sembuh dalam nama Yesus. Bisa saudara ambil ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada mujizat seperti dari keluarga Kana. Terjadilah mujizat Kana, haleluya. Terjadilah mujizat janda Sarfat, haleluya. Kan begitu. Jadi membuat doa kita itu ingin tahu juga firman Tuhan. Begitu saudara. Kalau kita cuma ngomong biasa, kayak anak-anak sekewa nanti, cuma
mengadopsi kata-kata tetapi nggak beriman. Untuk apa sih kata-kata rohani? Oh puji Tuhan, haleluya. Apakah luar biasa? Luar biasa apanya saudara? Kita harus mengalami Tuhan betul-betul sehingga kata-kata dan kalimat kita betul-betul mengandung iman kepada firman Tuhan. Memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan dengan iman. Nah sekarang lagi gencar nih saudara, masalah persepuluhan. Saya suatu kali akan membahasnya dengan spesifik meskipun beberapa kali sudah saya bahas saudara. Jadi orang yang memberi tidak dengan iman itu juga nggak ada faedah apa-apa kok. Kita berpikir Tuhan maha kaya untuk kasih apa. Ada beberapa gereja juga sudah kaya, mau dikasih apa lagi saudara. Intinya adalah bukan kepada siapa kita memberi, tetapi apakah ada yang keluar dari kita. Itu intinya saudara. Ya, intinya dari situ. Kok dengan pola pikir seperti itu gereja-gereja kaya itu nggak ada jemaat yang memberi, nggak ada, ngapain diberi gitu loh. Ya, jadi kita kan memberikan itu adalah ini adalah sebagian apa yang aku punya, aku berikan kepada Tuhan. Amin saudara, harus dengan iman dan percaya. Dan imannya juga bukan iman kepada kepengenan kita. Saya nyogok Tuhan, Tuhan hari ini saya akan kasih persepuluhan. Misalnya 5 juta. Ingat ya Tuhan, 5 juta loh. 10%-nya Tuhan, berarti gaji saya harus berapa? Enggak begitu saudara. Itu nyogok Tuhan. Seperti saya diajarin waktu kecil, Kid, kalau kamu masih kasih perpuluhan, kasih duluan. Mana ada persepuluhan kasih duluan. Persekot. Untuk kasih apa? Enggak. Jadi kayak orang tuh kayak ngutangin Tuhan. Dalam artiannya tidak sesungguhnya. Kita kasih habis itu Tuhan yang berutang sama kita. Enggak. Persepuluhan itu mudah kok saudara. Apapun orang 1M, 1 juta atau 100.000, kita adil di mata Tuhan. Semuanya 10%. Gampang. Yang diukur Tuhan itu cuma sepersepuluhan. Yang lain persembahkan sukarela. Kalau rela suka, kalau enggak ya enggak suka, kan begitu saudara. Suka-suka gue jadinya. Jadi teman-teman profesi juga ingatlah bahwa semua adalah berkat Tuhan. Kau bisa bekerja itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika engkau mendapatkan gaji, engkau sanggup untuk memberikan itu kepada Tuhan. Intinya adalah dari awal sampai akhir Tuhan memberikan saran untuk memberikan itu pujian hati saudara. Bukan masalah uangnya, bukan masalah itu. Ketika orang bisa memberikan sebagian daripada hartanya 10%, orang itu akan bisa mudah untuk terkondisi dengan lebih baik lagi, menguasai dirinya lebih baik lagi. Makanya di gereja-gereja tertentu ukuran dari pelayan Tuhan adalah salah satunya ini. Kalau kau rela dengan itu, kau pasti rela lah untuk latihan, berjuang, untuk belajar bersama-sama, untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa, untuk menjadi WL yang luar biasa, untuk menjadi guru sekolah minggu yang luar biasa. Kau rela melakukan itu. Tetapi kalau dari sebagian harta, makanya Tuhan itu selalu disandingkan dengan namanya mamon, saudara. Tuhan atau mamon. Apa yang dicari orang? Uang kebanyakan. Ya iyalah. Udah kita merantau jauh-jauh dari Medan, dari Kupang, dari Manado, masa gak dapat uang di sini? Kalau kita pulang malu lah itu. Iya, memang kita perjuangkan. Tetapi intinya semua berkat adalah datang daripada Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan itu dengan iman dan percaya. Oh ada kotak. Jangan kita malah mengeluh. Ini kok kotak Natal lagi, kotak Natal lagi saudara. Kita kan gak sering kotak Natal ada saudara. Kita bukan di tempat lain yang ada selalu kotak di situ. Enggak saudara. Ketika ada itu, ada kantong kolektor. Ini adalah wadah berkat, media berkat. Aku memberikanlah untuk ini, untuk kerajaan Allah. Itu harus dengan iman saudara. Ya, dengan iman. Selanjutnya Ibrani 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yakobus 2:18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya saudara. Jadi iman tanpa perbuatan juga mati saudara. Saya percayalah
bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa atas keluargaku. Tetapi apa yang kau lakukan? Kalau yang bagi belum bekerja, melamar kerja juga enggak, rajin melakukan apa-apa juga enggak. Dan Tuhan mau memberkati melalui media yang mana, saudara? Kemarin saya bicara dengan anak profesi, sekarang adalah zaman yang namanya harus melek teknologi, saudara. Semua ada di handphone, saudara. Jadi gunakan itu sebaik-baiknya, saudara. Ada melamar kerja dari situ, dan kemudian kita cari informasi juga dari situ. Apalagi sekarang muncul yang namanya era AI, saudara. Ada ChatGPT, ada Copilot di Bing, saudara. Itu semuanya menjawab banyak hal, saudara. Ya, tentunya nanti kita akan bedah itu di generasi milenial Z, generasi Alpha masih kecil-kecil, belum ini ya, masih baby mungkin ya. Nah, kita akan bedah itu. Jadi kita juga nggak ketinggalan dengan teknologi yang ada. Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Kristus, kita harus melakukan dengan iman dan percaya. Dengan iman dan percaya. Saya percayalah bahwa ini bisa berhasil dengan baik. Saya percaya perginya kita ke Bandung pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Dengan cara apa? Kita kan sudah berdoa. Orang kadang-kadang orang udah berdoa pun tetap kempes ban kok. Ya. Karena iman memang bukan yang keinginan kita, tapi kehendak Tuhan terjadi atas kita. Tuhan, pokoknya perjalanan ini sudah saya serahkan kepada Tuhan. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Nah, itu enak, saudara. Jadi membuat Bapak di surga juga, wah ini keren juga ini doa seperti itu. Jadi membuat, ya udahlah, kalau misalnya mungkin kempes ban, akhirnya ada orang yang nolong, kita punya kenalan baru. Oh, Om ada di mana, Om? Tinggal di mana? Kerja di mana? Oh iya, saya ini bukan kerja, tetapi saya pemilik kerja. Ada di mana? Oh, dari situ kita punya koneksi, saudara, punya perkenalan. Zaman dulu kita ada kartu nama, yang waktu kita sambil naik di lift itu, kita kasih kartu nama kepada dia. Suatu kali kita akan dibutuhkan di situ, saudara. Koneksi memang dibutuhkan, saudara. Jadi perbuatannya seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, oh iya, ternyata iman saya bekerja bahwa kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Kemudian, saudara, ada dua kata, belief sama faith, saudara. Jadi dua kata ini artinya sama, tetapi belief merupakan knowledge atau yang lebih umum, tetapi faith itu lebih kepada keyakinan iman spiritual, saudara. Jadi tangkap firman dengan bahasa rohani, bukan sekedar pengetahuan saja, saudara. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Istriku baca dalam bahasa Inggrisnya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it's the gift of God. Nah, gitu lagi, kayak mirip Jokowi ya kalau bahasa Inggrisan. Nah, saudara, anugerah itu oleh iman, itu adalah iman yang bukan pengetahuan, tetapi adalah faith, yang iman betul-betul hubungannya sama Tuhan. Yang kedua adalah iman yang menumbuhkan komitmen. Yosua 24:15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dunia ini banyak pilihan, saudara, yang bisa menggoda kita untuk tidak lagi menggantungkan iman percaya kita kepada Allah yang besar. Tetapi apa yang diputuskan oleh Yosua dan seisi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang tinggi terhadap Allah. Yosua dan keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup dan benar, penguasa yang telah membawa mereka dari Mesir dan memimpin menuju tanah Kanaan. Jadi orang benar berkata bahwa bisa keluar dari Mesir sampai kepada Kanaan itu adalah anugerah Tuhan, Yahweh. Tetapi orang kafir mengatakan bahwa ini adalah karena dewa Baal, karena dewa Moloch, karena dewa yang lain-lain begitu, saudara. Jadi ketika itu diajarkan kepada anak cucunya, mereka diajak untuk membuat patung sangat gampang. Karena konsepnya adalah ini yang membawa kita adalah ilah-ilah ini. Kata Musa, kata Abraham, kata Ishak, Yakub,
kata apa, kata ini, nabi-nabi itu nggak benar, nggak kelihatan itu Tuhan yang mana. Tetapi ini Tuhan yang bentuknya ada kepalanya, ada matanya, ada tangannya, kemudian sampai kepada kaki kelihatan di sini. Ya, jadi mereka lebih percaya kepada yang terlihat seperti itu. Mari saudara-saudara, jadikan ibadah menjadi hal yang utama dalam keluarga kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasal ini berbicara, saudara, dalam konteks dalam sebelum dan sesudah, itu hal memberi sedekah. Di judulnya LAI. Kemudian hal berdoa. Kemudian hal berpuasa. Dan konteks ayat ini hal mengumpulkan harta. Kemudian juga hal kekhawatiran. Ini sangkut pautnya erat sekali, saudara, antara orang memberi sedekah dan kemudian harus dia berdoa, harus dia mau berpuasa. Kemudian bagaimana tentang mengumpulkan harta, bagaimana tentang kekhawatiran hidup, itu nyambung sinambung, saudara. Jadi Yesus mengajar itu luar biasa. Jadi kompleks dan utuh, saudara. Dan dalam hal mengumpulkan harta, Tuhan bilang, cari dululah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah yang mengandung kebenaran, saudara. Tidak cuma kerajaan Allah itu yang mana sih? Kerajaan Allah itu ketika Yesus hadir di situ, kau melihat bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Suasana, saudara. Kerajaan Allah adalah suasana. Jadi tubuh jiwa roh kita, keputusan kita ada dalam wadah kerajaan Allah. Dan kita cari kebenarannya, maka semua yang selama ini kita cari, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Otak iman, kata orang iman, kata keluarga iman. Itu nggak gampang. Mau kemana? Mau gereja? Awas lo, pulang nggak bawa duit. Kita kan pikir, aduh, kita kan mau memberikan persembahan malah kurang lagi. Aduh, si mami ini kalau sudah nunjukkan sesuatu tuh, aduh, gimana ya caranya ya. Akhirnya kita tidak akan memberikan persembahan, saudara. Kalau bisa dapetin sesuatu gitu loh. Kalau enggak, habis ibadah tadi untuk kolektor kira-kira 10.000, saya harus balik rumah dapat 20.000. Gimana caranya? Kan berpikirnya seperti itu. Makanya kita mesti satu iman, satu pengertian. Bahwa kita sedang mencari kerajaan Allah. Dan kita percayalah Tuhan akan memberkati kita. Nah saudara, kita juga bicara tentang belalang pelahap yang ada di dalam Alkitab. Kita juga bingung, itu apa sih Pak? Gini, apapun yang tidak pernah harusnya terjadi, itu terjadi, saudara. Tiba-tiba juga harus ganti ban, tiba-tiba mesti harus ganti radiator, tiba-tiba harus, belum waktunya maksud saya. Tiba-tiba mesti sakit, saudara. Ada orang yang sombong mungkin, ih enak loh, saya di rumah sakit kemarin, tuh keren, kayak hotel bintang 5. Ini bangunan yang baru kayak hotel bintang 5, saya belum pernah masuk, kata orang. Mahal. Tetapi Bapak Ibu, saya tanya, mending di rumah yang agak reot atau di rumah sakit yang mewah kira-kira? Wah saudara. Jadi kita lihat ada bapak-bapak tukang beca itu, yang sederhana becanya sudah hampir kempes-kempes, tapi bisa tidur istirahat dengan baik. Kita ini istirahat juga susah, tidur mesti pakai pel tidur. Kita mesti aduh tekan-tekan, aduh gimana supaya nggak mikir, tetap aja kepikiran. Dan kekayaan sejati adalah damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Kalau orang penuh dengan damai sejahtera, dia makan enak, tidur juga enak, dan lepas, saudara. Amin. Saudara sekalian, yang ketiga adalah iman yang menghasilkan dampak bagi sekitar. Ayat 16-17, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Rupanya iman yang teguh dan dipenuhi dengan komitmen menular kepada pihak lain. Milikilah iman yang bisa menular, saudara. Kalau ada orang ngomong tentang kekhawatiran, tentang ketakutan,
kita akan sodorkan apa? Kamu takut ya khawatir. Apalagi aku. Aku lebih takut dan khawatir loh. Lama-lama jadi dua sejoli yang nanti patah hati, patah arang, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya itu jangan begitulah. Kita kan punya Tuhan. Tuhan, iyalah. Makanya kita juga harus punya kesaksian, saudara. Saya pernah ngalamin kayak kamu kok. Itu enak kita ngomong sama orang tuh. Betul? Bro, saya tuh lagi hancur-hancuran nih ekonomi. Nggak tahu aja. 10 tahun lalu saya pernah ngalamin itu kok. Tapi bagaimana kau bisa gitu? Iya. Saya tetap bersandar kepada Tuhan meskipun dalam kebangkrutan saya tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan buat saya sampai hari ini. Itu ngomongnya enak, saudara. Tetapi kalau orang nggak punya kesaksian, ada orang yang letih lesu dan berbeban berat, bebannya 60%, 60 kilo, kita datang jadi 80 kilo, sudah. Membuat habis ketemu dia kok rasanya hidup ini penuh dengan nggak enak-enak gitu loh. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang perkataannya juga baik, memiliki kehidupan kesaksian yang baik, membuat kita juga bisa tertular, saudara. Karena memang komitmen kita itu menular bagi orang lain. Kalau saya boleh tanya, siapa yang saudara hadir ke sini oleh karena dampak daripada ajakan orang atau perkataan orang? Itulah fungsi kita bergereja, saudara. Jangan ngajakin nggak datang ibadah. Justru ngajakin kita, ayolah ibadahlah. Di S56 tuh cuma sekali loh ibadah. Ini mumpung nggak hujan loh. Kalau udah hujan udah repot tuh. Iya, repot kesininya repot. Habis itu naik Grab juga lebih mahal. Nah, kita mensyukuri untuk anugerah Tuhan. Bangsa Israel pun akhirnya memutuskan, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Memang orang yang tegar tengkuk kadang-kadang mesti harus dikerasin, saudara. Terserahlah kamu. Kadang malah nurut, saudara. Karena manusia itu kadang-kadang melakukan apa yang dilarang. Ya. Tetapi enggak juga. Nah, ya udahlah, kamu tidur aja, nggak usah sekolah minggu. Enggak Mimi, aku mau ke sekolah minggu. Kadang kita ngajarin anak itu kadang-kadang dengan cara membiarkan, malah mereka malah sadar. Waktu anak itu dikasih aturan di whiteboard atau apa, satu ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, anak generasi Z nggak bisa masuk kayak gitu. Ketika mereka paham tentang kebutuhan untuk sekolah minggu, pemuda remaja. Nah, kemarin kita sepakat dengan anak profesi dikasih kah? Sabtu kapan? Minggu ketiga. Sabtu ketiga kita akan hadir untuk menyemangati anak-anak pemuda remaja kita itu. Bapak Ibu punya anak remaja itu nggak gampang ya. Kalau mereka sudah angot, nggak mau ya emang nggak mau. Beda sama kita. Kita itu udah bongkok-bongkok, udah apa, tetap berusaha. Karena kita generasi baby boomers sama generasi milenial yang masih berusaha. Nanti saya ingin bicara tentang 5 generasi, saudara. Nggak tahu kapan itu ya, supaya semuanya ngumpul. Jadi maksudnya adalah generasi Z, ingatlah bahwa bapak kamu itu adalah generasi ini, dari baby boomers sama milenial. Jadi kalian harus melakukan itu. Dan kita bapak-bapak juga sebagai generasi yang tua juga ingat bahwa anak generasi Z, generasi Alpha itu kayak gini. Jadi cara kita secara psikologi harus ada ilmunya, saudara. Kalau tidak kita miss terus. Jadi yang membuat kita menjadikan keluarga bencana karena nggak sesuai. Menurut anak, bapak kolot, ibu kolot. Tetapi menurut orang tua, kamu kok nggak mau diatur gitu loh. Antara itu aja sebenarnya, ya permasalahannya itu bisa dipecahkan, ya bisa sebenarnya. Salinglah menghormati bapak dan sebagai bapak ibu juga mengasihi anak-anak. Nah, anak-anak generasi Z kalau kita kumpulkan itu kebanyakan mereka adalah generasi yang sakit hati sama orang tua. Betul anak-anak? Oh, nggak ada anak-anak ya. Malu. Jadi aduh, gimana ya, saya keluar rumah diomelin, tetapi tinggal di rumah terus juga diomelin. Masa tengah-tengah, saudara?
maju mundur begitu. Karena saya gembala juga menyadari bahwa anak-anak itu butuh yang kreatif gitu, inovatif gitu ya. Nah sekarang kreatif inovatif itu udah makanan sehari-hari untuk anak-anak generasi Z. Bang Ruseli masuk ke bagian kreatif, saudara. Dan ketika tanya-tanya tentang sekolah atau kuliah bagian ini memang mahal, saudara. Masuknya nggak seberapa. Tapi kamera dia atau alat lukis, kalau orang di lukis itu yang dibilang musik, alat musik itu, tanya Bapak Jeffrey itu. Keyboard yang memang udah profesional itu minimal berapa harganya? Udah belasan juta, saudara. Ya ini dari Pak Jeffrey nih, piano ini, puji Tuhan. Harganya berapa Pak? Lupa ya, 6 sampai 8 lah kira-kira ya. Tadi ini udah generasi yang udah berlalu, sekarang udah muncul lagi yang baru. Dan sekarang itu controller keyboard udah kecil-kecil gitu, sudah bisa dibawa tas, kerja di puncak juga bisa dengan laptop yang cukup kecil. Nggak zaman dulu laptop itu sampai segudang ini sudah. Sekarang kecil-kecil semuanya, tablet cuma segini sudah. Ini termasuk gede ini. Dan beberapa teman juga pemusik yang udah pakainya itu iPad. Kalau kita kan masih PC ya, atau laptop, udah pakai iPad aja begitu, udah bisa itu, bisa kemana-mana. Dan teknologi sekarang membuat anak-anak juga semakin cerdas, ya. Makanya ibu bapak, kalau Bang untuk kasih pilih lagu-lagu kadang juga, aduh ini terlalu mudah. Apalagi bahasa Inggris, apa bahasa Inggris nggak ngerti ya. Kita sedang menjembatani antara anak-anak kita loh. Jadi antara anak-anak kita juga, daripada mereka mendengar itu dari tempat lain, kita akan coba dari sini. Dan kita munculkan di sini juga WL-WL yang baru lah, yang masih generasi Z. Jadi mereka bisa mengaplikasikan itu. Kok Bapak Ibu tetap etis nanti jatuhnya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Memang benar kalau udah lagu itu, apalagi Nang Boru Krisin, aduh, kalau udah lagu itu serius keluar itu, ya. Tetapi bagi anak-anak, lagu apa sih ini, bosenin, ya. Nah itu antara itu Bapak Ibu sekalian dengan anak-anak kita ya. Karena komitmen yang diucapkan Yosua, bangsa itu mendapatkan pengaruh yang baik dan mendapatkan teladan untuk ditiru. Yosua dan keluarganya serta seluruh Israel telah mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang hidup menyertai mereka. Mari saudara, buat komitmen dan kegigihan iman kita berdampak bagi keputusan yang baik bagi orang lain. Tentunya di keluarga kita ada anak-anak, kalau kita orang tua, dan juga ada saudara yang mungkin ada di rumah kita, atau suatu kali asisten rumah tangga yang ada di kita. Jadi kita mesti tunjukkan komitmen dan kegigihan kita kepada mereka. Jika kita memiliki integritas, tentu orang akan mengikuti kita, saudara. Karena orang mengikuti apa yang kita perbuat dan bukan sekedar yang kita bicarakan atau khotbahkan. Nah, balik lagi, anak-anak sekarang itu yang paling jengkel, yang buat marah itu adalah nasihat. Betul nggak kira-kira? Aduh ini si Babe kok udah ngomong, didengar nggak kira-kira? Kadang nggak didengar, saudara. Biarin aja lah mami ngomong apa juga, nggak masuk di otak kita. Apalagi sampai anak itu mengatakan bahwa ini nasihatnya nggak bener ini. Itu udah susah lagi, saudara. Jadi kita berpikir bahwa bapak nggak usah ngomong banyak, ibu nggak usah ngomong banyak, praktekkan sajalah. Jangan ngajak-ngajak ke gereja, nyuruh-nyuruh ke gereja, nyuruh ke pemuda remaja, nyuruh profesi, tetapi kita tidak terlihat untuk ambil bagian di dalam ibadah kita. Cukup berat, saudara. Ya, makanya sebagai gembala saya coba ada di titik tengah. Kalau tidak bisa hadir, kita ada live Facebook dan juga ada hybrid yang kita bisa lakukan. Tetapi kadang cenderung saudara, enak hybrid yang online Pak, enak kita bisa santai di rumah. Jangan juga lah. Kalau memang nggak bisa hadir ya terpaksa bisa, saudara. Tetapi coba memanage, karena kita berhubungan dengan orang lain juga. Nah terutama orang yang bekerja berhubungan dengan orang lain itu agak susah ya Bu, Pak. Profesional lebih mudah, jam selesai kerja ya udah pulang. Tetapi kalau namanya misalnya Pak Jeffrey di musik gitu ya,
Dia bukan yang bikin agenda loh. Orang tamu itu datang kok, Jeb, lu ada nggak lu? Ada. Emang kenapa? Iya udah nyampe Sawangan nih. Sebentar lagi nyampe. Ya elah. Kenapa nggak janji? Itu terjadi, saudara. Bapak Ibu juga nggak kalah loh. Kalau punya warung, beli. Itu nggak terjadwal. Emang ada listnya. Ini tetangga sana belinya jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nanti jam 9 sampai jam 12 di hari Minggu nggak ada. Kita nggak kayak rumah sakit yang nanti jadwalnya nggak bisa begitu, saudara. Saya paham betul. Dan kebanyakan kita seperti itu. Makanya bapak-bapak mau ngumpul itu nggak pas-pas terus, saudara. Karena kan tergantung panggilan, tergantung saya mesti disuruh orang kapan, nggak pasti. Yang bisa itu adalah spontan. Pak, bisa nggak hari ini? Kemana? Ke Curug? Bisa? Oh bisa. Oh langsung tuh. Meskipun maminya ngomel-ngomel, tetapi bisa itu langsung. Demikian pula yang lain, saudara. Profesi lebih tertata ya, karena mereka jamnya udah jelas. Kalau bapak ibu agak sulit, ya maklum, saudara. Tetapi minimal ada komitmen lah, Pak, ya, Bu. Jadilah seperti Yosua. Sebagai kesimpulan, mari para pemain musik bisa ke atas. Jadilah seperti Yosua yang karena imannya melahirkan ajaran tentang nilai ibadah yang sesungguhnya. Jadi tetap poinnya, nilai ibadah itu seperti ini. Jadi kamu harus kompak ya anak, kakak, adik, abang, supaya kalian menghargai ibadah itu penting bagi kalian. Kemudian yang karena imannya Yosua ini sanggup menumbuhkan komitmen untuk tetap beribadah meskipun hanya dia dan keluarganya. Saya bayangkan, saudara, dan ada beberapa teman saya juga yang ketika mereka sudah pulang kampung, di kampung itu cuma ada satu-satunya gereja. Ya orang karismatik, cuma ada gereja Katolik doang. Bagaimana itu? Ada juga yang gerejanya itu HKBP, misalnya di kampung kan memang kebanyakan bahasa Batak. Saya orang Jawa. Saya sekolah minggu di satu persekutuan. Juga saya besar di antara keluarga-keluarga GPDI, HKBP. Yang saya kata bapak, udahlah, nggak ada. GBI belum berdiri, kita belum mendirikan gereja. Jadi cari gereja saja yang paling dekat. Ada GKL di Lampung itu namanya Gereja Kristen Lampung. Ada juga GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa. Jadi satu kampung pendeta sama jemaahnya di bedol desa ke Lampung, GITJ. Saya juga bertumbuh dari iman yang berbeda-beda, dari sinode gereja yang berbeda-beda, saudara. Tetapi intinya adalah beribadah. Akhirnya juga sederhana, kudus kelambunya sederhana. Kita udah jalan hampir 10 kilo, saudara. Nyampe situ gurunya, kakaknya nggak datang. Kan nggak ada handphone, nggak kabar-kabar. Akhirnya kita main-main di situ, nunggu waktu. Kita pulang seperti kayak sekolah minggu. Dia wis mulai, kok luwih cepet? Ya Bu, gurune ra enek. Terus kantong kolektor nggak ada. Jadi Alkitab dibuka, kemudian taruh situ, kan kelihatan kolektornya berapa. Habis itu didoakan. Saya tunggu dari situ, saudara. Suatu saat suruh mengiringi piano di HKBP. Wah, mateng lah saya. Saya bilang, lu ngomong ya kalau udah pindah lagu, karena saya nggak tahu ngomong apa itu pemimpin. Ya udah nanti saya bilang kayak gitu, saudara. Dan kita ada persekutuan gereja-gereja. Jadi saya memandu vokal grup, ngajarin vokal grup ke semua gereja-gereja itu. Masa muda saya begitu, saudara. Tetapi intinya adalah komitmen. Yang ketiga yang karena iman Yosua dan komitmennya menghasilkan dampak bagi kita untuk ikut bersama. Komitmennya untuk beribadah. Jadilah penggerak untuk ibadah, saudara. Amin. Sekuat tenaga aku harus sediakan itu. Saya percaya ibu-ibu, bapak, saudara-saudara ada di tempat ini kurang lebih dari jam 8 sampai nanti jam 11-12. Banyak yang kita korbankan. Ada beberapa, Pak, saya mesti pulang cepat ya. Saya akan langsung ke toko.
Kita hargai itu. Awalnya nggak gampang, tetapi lama-lama bisa. Karena komitmen kita, saudara. Mari saudara naikkan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan dengan iman, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau teman datang menerpa, ku tetap setia. Mari para bapak-bapak naikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan wanita, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Mari naikkan bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya Tuhan Yesus, tak mungkin ku merasai apa yang ku miliki, berpersembah
lagi terlalu banyak. Ibu Nina, mari berdoa dulu kita ya. Bisa kami balas satu persatu kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Betapa dalam kasih-Mu pada kami, Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta, Tuhan. Ajar setiap kami, Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Kau dalam setiap aspek hidup kami. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan-Mu, Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa, Bapa. Kami tahu Kau yang selalu memberikan kami harapan baru. Kau yang selalu memulihkan setiap keadaan kami, Bapa. Ajar kami, Tuhan, ketika kami melihat masalah di depan kami, tapi kami tidak berkata, Tuhan, masalah kami terlalu berat. Tapi kami mau berkata bahwa hari masalah kami punya Allah yang besar. Karena itu kami tidak takut lagi, Tuhan, apa yang di depan kami. Karena kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik, ajar setiap kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan-Mu, kami mendapatkan sukacita baru. Kami bersorak-sorai melebihi dari seorang pemenang, Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat. Pribadi lepas pribadi. Kami tidak mengenal Engkau melalui textbook, mengenai buku yang kami baca, mengenai apa cerita orang, tapi kami mau mengalami Engkau pribadi lepas pribadi, Tuhan. Ajar setiap kami melewati setiap halnya, Tuhan, bersama-Mu, Bapa, bersama-Mu, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, ketika setiap kami memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kami mau membangun hubungan yang intim setiap harinya bersama-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Bapa, ibadah seglamor apapun, ketika hubungan pribadi kami dengan-Mu jauh, itu tidak ada artinya, Tuhan. Karena kami tahu yang satu dan yang utama, hubungan kami bersama-Mu, Tuhan. Kami mau melewatinya hari lepas hari, jam lepas jam, detik lepas detik, hanya bersama-Mu, mengandalkan Kau dalam setiap aspek hidup kami, Tuhan. Ajar setiap kami, Tuhan, mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Karena sesungguhnya